kurang lagi itu ya apa ya ceritanya seperti itu ya. Nah lalu Asad bin Salmi ini mengadu kepada Rasulullah dengan kondisi yang seperti itu. Dia melamar kesana kesini, melamar buat istri gitu ya, itu selalu ditolak karena istilahnya buruk rupa lah ya, jelek. Nah lalu kemudian Asad bin Salman ini ya mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah melamar kesana kemari yang dekat maupun yang jauh, tapi tidak ada satupun yang mau menerima saya menjadi calon mantunya atau menjadi calon suami. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, apakah di sini ada yang bernama Amru bin Wahab gitu ya. Amru bin Wahab ini salah satu tokoh ya, salah satu tokoh Madinah atau kaum Ansor yang kaya raya, yang punya anak yang sangat cantik ya. Lalu kemudian Asad ya diminta untuk mendatangi Amru ya bin Wahab ini karena dia nggak datang itu, dia suruh datang ke rumahnya, lalu mengatakan bahwa Rasulullah meminang putrinya itu untuk Asad ya. Nah ketika kemudian Amru bin Wahab ini membukakan pintu, yang mengetok pintu itu yang datang orang yang maaf ya, jelek rupa begitu ya. Lalu kemudian Amru menolak ya, lalu kemudian si Asad ini pulang lagi ke Rasulullah mengadukan bahwa dia telah ditolak gitu ya. Tapi kemudian anaknya itu mendengar ya bahwa yang meminang untuk dia itu baginda Rasulullah. Maka kemudian dia meminta kepada bapaknya untuk segera menemui Rasulullah dan menerima pinangan Rasulullah ya. Nah kemudian ketika pinangan sudah diterima gitu ya, lalu kemudian Asad ini ya itu nggak punya apa-apa untuk membina rumah tangga ya, termasuk memulai hari pertamanya itu dia nggak punya apa-apa. Maka kata Rasulullah, datanglah kamu ke Utsman, ke Ali ya, ke Abu Bakar, silakan kamu minta sesuatu dan insya Allah kamu akan diberi. Kemudian dari Umar dikasih ya 200 dirham kalau enggak atau dinar, kemudian dari Ali juga dikasih ya, lalu oleh sahabat lain juga dikasih. Lalu dia pergi ke pasar ya, dia pergi ke pasar, lalu dia berencana untuk membeli sesuatu untuk keperluan rumah ya, untuk membina rumah tangga yang baru. Tapi ternyata ketika di pasar dia mendengar seruan jihad ya, seruan jihad. Lalu dia batal membeli keperluan rumah. Uang yang dikasih oleh Utsman bin Affan, oleh Ali dan sahabat yang lain itu dibelikan oleh dia kuda, dibelikan perisai, dibelikan pedang, dibelikan tombak ya. Lalu dia tutup mukanya dengan topeng biar tidak ketahuan. Lalu dia pergi ke jihad ya. Lalu kemudian Ali mengetahui bahwa itu Asad gitu ya. Lalu kemudian setelah dia membunuh beberapa orang kafir, lalu dia dibunuh ya. Lalu kemudian orang mengatakan Asad telah tewas terbunuh gitu ya, telah syahid gitu. Nah lalu hampiri oleh Rasulullah, kemudian dipangku oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah saat itu menangis, lalu ketawa dan lalu memalingkan muka ya. Nah ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Karena aku rindu Asad gitu ya. Lalu kenapa engkau tertawa? Karena aku bahagia bahwa Asad sudah ada di sisi Allah ya, sudah dimandikan oleh malaikat ya di surganya Allah. Lalu kenapa engkau berpaling? Karena ternyata ya Asad itu, jenazahnya itu diburu oleh para bidadari yang menginginkan menjadi suaminya gitu ya. Dan Rasul mengatakan ini tanda orang yang sabar dengan qada Allah ya. Jadi dia tidak mengeluh dengan kondisi fisiknya, walaupun mungkin ya dalam kondisi yang seperti itu, tapi dia tetap bersabar. Lalu Rasulullah carikan jalan keluar, tapi sebelum dia kemudian ya melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang dia nikahi karena Rasulullah itu, dia sudah kemudian dimandikan oleh malaikat dan ketemu dengan para
bidadari yang cantik jelita lebih cantik daripada istri. Subhanallah. Ya. Ada yang mau mendapatkan bidadari?